Penting nggak penting ya? Penting nggak Siap. penting. Kembali lagi di podcast penting nggak penting bersama Jerwa. Kali ini saya sudah bersama bintang tamu ya, Mas Jerwa. Wah, kita Ada dua bintang tamu. tambahan Ini dua. disamarkan nggak? Wah, ini tergantung. Iya, samar Iya, wes. Disamarkan. Ya. Disamarkan. Yang jelas ini masih teman-teman kita. Teman-teman ya. Nah ini mau membahas apa nih? Dengar-dengar saya tadi membahas tentang apa namanya mentalitas. Mentalitas dan karakter mungkin. Ya. Mentalitas dan karakter. Nah ini adalah studi kasus yang cukup menarik terkait dengan mentalitas dari teman-teman yang nggak cuma di lingkungan kita aja, mungkin lingkungan kantor lain juga merasakan. Gitu. Seperti apa? Contohnya salah satunya mungkin Mas Jerwa. Ya, satunya mentalitas pekerja baru mungkin ya Mas. Ya. Jadi kadang mereka masih oke lah untuk adaptasi di awal-awal itu kan ya harus mulai belajar memetakan apa yang dibutuhkan untuk masuk di dalam sebuah pekerjaan baru gitu loh. Siap. Terlalu panjang itu Mas Jerwa. Yang penting itu ada embel-embelnya dulu. Kita perkenalan dulu Oh teman-teman kita iya. ini. Ya. Yoi. Salah satunya ada Mas dan ya. Ada Mas gitu. Kita nggak sebut nama. Cuman ya itu tadi lah. Berangkat dari keresahan teman-teman ini mungkin ada yang bisa diflorkan gitu kan tentang pembelajaran tentang anak-anak baru yang masih belum bisa catch up belajar tentang itu tadi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Jerwa. Nah, jadi apa? Iki ngomongnya santai sih, Jawa wae ra apa-apa. Coba gak apa-apa. Bebas kok. Kebanyakan cacah anyar itu dia siap untuk bekerja nih. Siap secara mental itu iki ana kerjaan dilakoni, tapi gak nyiapno apa wae sing dibutuhno dienggo pekerjaan kuwi ngono. Iku sing dadi kudu di jadi pertimbangan untuk para pekerja baru nih loh. Betul. Nah, menurut dari Mas ini seperti studi kasus yang lain untuk gimana tuh menanggapinya gitu kan. Ada teman kita ini baru gabung terus males buat belajar gitu dengan cara-cara mereka sendiri. Apakah ada kayak misal cara tersendiri Mas untuk ngasih pembelajaran ke teman-teman itu seperti apa gitu? Mungkin ini aku kembali ke apa ya? Aku nyontok ke aku dewe. Nyontok ke aku dewe itu sing saiki aku kerjake ya. Ya. Nang Pegasol. Oke. Nang omah. Juga kan tadi semangat itu ilmu itu harus digali. Orang males, terus orang kesel. Oke. Ngeriok men kesel, kesel yuk males ya wis. Mungkin kuwi sih. Oh gitu. Berarti itu karena orang tersebut sendiri gitu ya, yang nggak ada sikap untuk maju gitu. Atau mungkin lingkungan, environment lingkungan tidak mempressing untuk itu ya. Nah, ya, mungkin bukan sih. Bukan menurut malah saka diri sendiri kayak aku. Jadi ngawal ini tetap saka diri pribadi sih. Pribadi sih. Environment mendukung apa ora, iku ya syukur-syukuran ya istilahnya. Kalau dari Mas MC bilangnya trigger dari diri sendiri. Itu yang terpenting untuk lingkungan itu mengikuti. Lingkungan itu bisa dibentuk. Yang penting diri kita sendiri tuh punya kemauan untuk belajar. Mungkin Mas kan ini tim aja dari tadi kan. Mungkin ada kayak opini gitu kan terkait anak baru. Bagaimana menjadi anak baru ya di sebuah lingkungan. Seperti apa gitu? Pekerjaan. Harusnya kayak apa idealnya Mas menurut Mas? Menurut saya ya, kalau misal sebagai udah masuk di pekerjaan yang baru itu harus mengikuti dan harus gelem gak gelem mau nggak mau harus kita harus mempelajari gitu. Gelem gak gelem dan harus menggali, benar kata Mas tadi. Harusnya pekerja itu kalau udah baru ya harus dilakuin lah. Berarti hampir sama kayak Mas ya. Iya. Semua itu tergantung diri sendiri. Iya. Nah ini cukup menarik untuk era sekarang ini Mas. Gitu kan. Kan kebanyakan nggak cuman yang tua, yang muda juga banyak seperti itu. Gitu kan. Kita nggak bisa pukul rata gitu kan. Emang sepertinya kalau menurut saya itu emang di eranya seperti ini gitu. Banyakan tuh following aja.
Berarti kalau menurut beberapa direksi itu bilangnya lagi-lagi nyebut ya ini ya Gen Z gitu kan. Gen Z ini pintar sebenarnya, cuman dari kitanya ini yang harus apa ya? Apakah harus dimentorin atau disuruh gitu. Kebetulan kemarin kan dirap tuh bukan dirap sih, ada beberapa direksi yang bilang Gen Z pintar tapi harus disuruh gitu. Mungkin dari masih belum nyuruh gitu kan. Maksudnya nyuruh dalam artian iki kon rono, iki kon rene gitu. Secara nggak langsung emang harus kayak gitu, nggak bisa kebentuk. Menurut saya sih kayak gitu. Kadang dari sudut pandangku ya, yang kadang ini disuruh. Aku punya pengalaman. Kadang orang yang tak suruh itu nggak ikhlas. Oh, ada kasus kok itu. aku ora kena iki. Oke, nah Kowe itu wae gimana? iso kok ngopo? Ngopo kok nyuruh aku? Oke, ini menarik. Ya, itu gimana itu? Nek kowe iso nglakoni lha apa ngongkon Ngomong aku? aku. Iya kan? Ya, Kowe aku pernah ngalami. Jadi ra iso juga. nggak bisa ya. Nggak bisa juga. Terus orang ngerti loh, aku sekolah lapangan kasarannya. Sekolah lapangan lu kesel-kesel kowe nang kene nggogok turu kasarannya ya. Oke. Turu masalah. ngertine wong turu kan. Daerah ngerti gaweane kene kaya apa. Tanggung jawabnya kaya apa backup sapa wae. Ngreono kesalahan kowe kan aku ya kena kasarannya ngono kan. Backup itu kan lebih menurutku lebih tanggung jawabnya lebih gede. Oke. Nah, Tapi kalau nyuruh itu aku agak kurang sopan lah. oh, maksudnya ngasih perintah itu Bukan- kurang sopan. Bukan kurang sopan tapi piye? Tapi Nyimpul mungkin gini gak apa Mas kene kan gak iso madakno wong podo ya Mas. Saya itu mau balik ngomong mentalitas dan karakter ya kan. Iya. Mungkin kan terbentuk pola asuh tumbuh kembangnya kan dewi-dewi gitu. Masuk akal. Jadi iso wae kene nganggepe ya kabeh saka trigger kene dhewe ngene. Dia sebetulnya ada trigger. Cuma kadang untuk memunculkan trigger itu koyo ana hambatan gitu Mas. Karena ada entah masalah itu. entah komunikasi dengan seniornya atau ono akhirnya daripada disalahno wis mending aku ngenteni dikongkon. Mungkin ngono ra. Oh, ada pemikiran seperti itu. Orang-orang baru yang masuk di sebuah pekerjaan yang baru lah. Nah, kalau menurut opini saya itu digolongkan lagi golongan tua sama golongan muda. Setahu saya golongan muda itu emang nggak ada pikiran kayak gitu. Emang kalau gini, kalau menurut saya kalau golongan muda itu biasanya lebih ke arah yang seperti Mas Yang. Kalau lekon iso mau kudu aku gitu loh. Mereka cenderung nggak mau menunjukkan skill biar nggak disuruh-suruh gitu. Nah kalau golongan tua ini saya yang belum mengetahui seperti itu. Ataukah emang seperti kayak gini aja contohnya. Orang tua itu cenderung kolot. Jadi mau mbok arahkan itu sulit. Anak muda ini gampang dibentuk, cuman harus sabar. Jadi kalian ini kebentur sama dua ini apa namanya idealisme itu. Jadi kalian ya itu tadi harus istilahnya kalau kata Mas kan gak sopan nyuruh-nyuruh. Tapi ya kalau balik ke tupoksi itu wajib dilakukan. Nggak usah tergantung sopan apa enggak. Soalnya kalau kalau ngerti tupoksinya. ya itu tadi harus ya menyadari gitu loh. Jalur rokok. Iya sikat. Kalau emang kolot, ya wis benturin terus. Nggak bisa kayak diatur kayak anak muda, contohnya anak kelahiran 2000-an. Itu masih bisa dibentuk. Kalau udah 3 bulan ke atas punya idealismenya masing-masing kayak gitu. Harus diperintah. Kalau menurut saya sih seperti itu. Cuman kan saya nggak merasakan kayak gitu ya. Biar Kembali aku ke- ono kata-kata yang tak cekel siji. apa itu? Apa itu? Kamu nggak Mas? merasakan tuh? Kata-kata apa? Kata-kata sing tak cekel tekan saiki tekan sok ya. Hauslah dengan ilmu. Ya iku ono ning iku ning. Hauslah dengan ilmu. Apa Sip. sing pertama mbiyen aku nanggon nang Dulu. iya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kasih yang dulu, oke. Aslinya gak perlu kode nama ora apa-apa. Ayo, deh. nanti Tapi- bisa di Iya. gitu. Ya bisa. Itu terbentuk nanggon kuwi Heeh. area baru. Oke. Terus aku pindah sini. Itu aku wis haus ilmu. Oke.
aku tekan kene sapa sing ora tak takoni bab apa. Aku haus ilmu. Setiap apapun itu aku haus ilmu. Nah, itu tak tanam nanggon aku. Itu Bagus. Cuman kan enggak semua orang enggak. dapat pengalaman kayak gitu. Nah, Itu itu perjalanan spiritual. aslinya ono Mas Dik, yang apa? Imam Syafi'i apa ya kita? Wes Imam Syafi'i. Ya rada berbobot sithik lho, penting gak penting iki. Apa tuh? Nah, Imam Syafi'i ngomong, nek dirimu ndak mau apa bersusah payah mencari ilmu ya siap-siaplah bersusah payah menghadapi kebodohannya. Oke, itu poin penting. Kayak kuwi lah istilahnya. Siap, cuman balik ke Mas bilangan ya, harus akan ilmu gitu. Nah, menanamkan ide kayak gitu itu ke orang-orang tua khususnya, itu menurut saya cukup tantangan kayak gitu. Itu kan yang didapat Mas itu berkembang lah. Coba sekarang umur sekarang gitu kan, Dapat ditanamkan satu iku baru harus ya. akan ilmu, sedangkan kan udah ada cicilan. Enggak, aku nanti cicilan. Ada ini apa namanya, aku tuh nyebut enak. Ada usaha lain. Iya, tit. Pohon sing karo cipon kuwi tit. Iya, ada tit itu tadi kan. Jadi kalau di tanaman harus akan ilmu kayaknya cukup sulit gitu. Karena kan setahu saya yang dibicarakan ini kan mindsetnya agak beda-beda ya. Ada yang fokus sama keluarga gitu kan. Kelihatan juga piket juga nggak diambil semua gitu kan. Ada juga yang fokus dengan betul. pernikahan gitu. Jadi mau haus akan ilmu juga sulit. Juga berangkatnya kan nggak berangkat dari operator gitu loh. Berangkatnya emang disetir gitu loh maksudnya. Mau ke kanan ya disuruh, ke kiri disuruh. Ya. Dari kebiasaan itu menurut saya yang bikin mereka itu ya kayak gitu adanya gitu, nggak kayak orang baru seperti orang yang baru masuk gitu loh. Tapi mungkin gini, Mas D ya. Ya siap. Menurutku, ini teman-teman itu tadi kembali lagi, kita itu kerja harus mengikuti tupoksinya masing-masing. Yeah. Jadi mau nggak mau harus mengikuti gitu, harus belajar. Iya sih, itu juga idealnya kayak gitu. Ya idealnya kayak gitu. Cuma kalau ngomong tadi terkait apa? Bakal agak sing diedit. Umur, terkait kepentingan keluarga, memang itu juga berpengaruh. Iya. Juga berpengaruh. Cuma ya kita itu tadi harus mengikuti Tanggung jawab. Iya, itu Mas. Yang sulit diarahkan itu, Mas. Karena udah terbentuk dari awal, mereka itu disetir gitu loh. Dan kayak itu juga ada kesenjangan mungkin ya, kesenjangan dari sebelumnya mungkin salary-nya segini, salary-nya segini terus pindah dengan penurunan salary itu juga mempengaruhi mungkin. Oh, bisa. Dengan tanggung jawab. Jadi semangatnya beda. Ala kadernya gitu. Iya, karena bayarnya segitu. Sebetulnya kalau salary-nya sebetulnya naik, cuman secara take home pay, ya, secara yang diterima mungkin akan berbeda, Mas Dik. Oh iya, nggak usah diperiksa juga nggak apa-apa, Mas. Pak. Bahaya juga itu. Kalau seperti itu juga bukan ranahnya kita lagi. Ya. Cuman kan PR-nya itu kan di penanaman mindset itu tadi kan. Itu ya, contoh inilah, contoh kasarnya itu kaderisasi. Jadi kan Mas ini kan berperan sebagai senior. Cara penanamannya itu, kalau bahasanya anak kuliah ospek, belum ada ospek mungkin di kalian ini, harusnya ada gitu kan. Harus ada program seperti itu, entah nanti dibikin seminggu full atau 2 bulan full tanpa kalian gitu kan, atau gimana gitu. Saya juga mau ospek juga telat gitu loh. Jadi kebiasaan dengan enak gitu, akhirnya nggak ketanam tuh mindset dari Mas kan itu tadi udah bagus tuh. Usahakan ilmu sama melek tanggung jawab, itu poin penting banget untuk kerja di era-era sekarang gitu atau era ke depan gitu. Cuman penanaman mindsetnya tadi itu yang miss di situ. Mungkin peran koordinator juga nggak berpengaruh mungkin ya. Saya juga kurang tahu, kalau itu saya nggak bisa komentar. Kita tanyakan langsung aja ke koordinatornya. Jadi ini nek kacamataku yo, Mas Dik. Jadi aku kan sebetulnya malah awal-awal dulu kan ning admin, Mas Dik. Admin operasi, terus berpindah ke pekerjaan di lapangan dan lain-lain. Jadi juga menghadapi hal yang tupoksi baru lah. Teman-teman bekerja gitu ya. Memang dulu dapatnya tuh karena pressure dulu. Harus di pressure
kita wajib untuk memenuhi kompetensi, mau nggak mau akhirnya kita mau tapi ya ini aku ngomong nggak tahu ya, ini ngaruh apa enggak terkait mentalitas kaum milenial kan dulu memang mendapatkan pressure yang lebih dari pendahulunya lah. Kalau Gen Z kan saya kurang tahu ya, karena kadang mereka secara mentality yang saya lihat lebih banyak kurang siap menghadapi tekanan sing kenceng gitu loh Mas. Dia harus tetap harus di guidance dan lain-lain. Nah milenial kan kayak gelem gak gelem hidup atau mati kan ya, secara itu cinta untuk jadi petempur gitu. Nah akhirnya mau tidak mau harus ya akhirnya apa yang kita butuhkan akan kita coba petakan. Untuk pekerjaan ini aku kudu paham iki itu dipetakan. Bahkan walaupun saya itu bukan orang yang senang nulis zaman biyen. Tapi untuk awal-awal itu aku mau ndak mau nulis karena aku orang-orang dulu ngomong orang menulis itu akan dua kali lebih cepat nyantel daripada hanya bertanya dan tanya jawab nih. Nice, konsepnya udah bagus ini. Eksekusi kepada peserta-pesertanya ada nggak? Itu tadi kan konsep nih, background story-nya Mas Dirwa. Nah, konsepnya bagus. Gitu. Entar mencatat. Ya paling tidak hasilnya sekarang kalau di adu assessment nilai saya enggak buruk-buruk amat lah. Ya oke. Cuman pembahasan ini bukan tentang Mas Dirwa. Maksudnya ini, maksudnya apakah metode ini belum diterapkan di teman-teman pekerja baru gitu loh. Bahwa aku ini menghadapi tupoksi yang baru loh. Apa wae sih sing kudu tak pegang atau tak buat bekal buat ngadepin tupoksi baru itu teman-teman harusnya menurut saya dicatat. Aku butuh ini. Nah, untuk butuh ini seperti apa? Apakah bertanya kepada seniornya ataukah harus menggali di internet? Sekarang itu kan justru menurutku informasi bisa dapat kita cari dari berbagai hal gitu ya. Betul. Bisa dari YouTube, bisa dari internet, dari Google, dan kalau praktisnya mungkin bisa ke senior gitu kan. Karena senior dia jam terbang lah yang bicarakan gitu. Betul. Itu apakah itu sudah dilakukan tahapannya gitu loh atau ya itu kayak tadi Mas Dik cerita karena terbiasa dia diarahkan saja hari ini seperti ini pekerjaannya, hari ini seperti ini, akhirnya ya seperti itu aja, nggak ada improve dari ini aku butuh iki lho nih. Berarti aku kudu ngoyak materi iki kenolit iki ngono. Nah, itu kan konsep. Eksekusinya ini harusnya pada siapa gitu kan. Maksudnya orang yang berhak untuk mengarahkan seperti itu, apakah ke Mas atau Mas atau ke koordinator atau yang lebih tinggi lagi gitu untuk menanamkan konsep catatan, pergantian tupoksi dan lain-lain. Ya harusnya ya itu tadi. Ini tanggung jawab semua. Trigger bener Mas F cerita. Trigger harus dari orangnya karena kalau nggak dari orang, meskipun kita kasih tahu berkali-kali ya akan jadi masuk kuping kanan keluar kuping telinga ya. Seperti itu. Kuping telinga ya pecahan. Ya lanjut. Kuping kanan, kuping kiri. Mau kuping kanan, kuping telinga. Oh iya. Ya kan itu jelasno. Iya. Kiri ini guri, kiri ini. Iya. Jadi akhirnya ngono, triggernya tetap kudu ono Terus environment-nya mendukung, seniornya ngingetno, terus koordinatornya mereview. Itu yang harusnya itu ya. Berarti saya ini ada pertanyaan. Apakah seniornya udah melaksanakan yang dikatakan Mas Dirwa tadi? Nah, Sudah semua. Tapi belum ada hasil sama sekali. Belum ada. Waduh, ini yang cukup sulit untuk saya terima. Ya, hasilnya mungkin yang terjadi hanya yang saya tangkap masih seperti rutinitas. Jadi belum ada improve dari berkembangnya dari person ini loh. Itu cukup sulit juga untuk ditemukan. Cuman ini kan jatuhnya kan sharing aja gitu bahwa ada kasus seperti ini gitu kan di dunia kerja gitu kan. Dunia kerja itu pertama kali itu harus babak-babak. Itu alami ya. Babak-babak itu bisa babak-babak ya loro.
Oh. Maksudnya Bapak Bundas. babak bundas, Babak rugi, bunyak. babak bunyak itu Rugi kaya iku. ora sampai ngono ya. Jadi Oke. ngono kuwi lho, Iya, modelnya iya, iki iya, iya. wong ki sing aja meni apa ya? Pertama langsung yes ora iso. Pertama ya bundas ya kudu dilakoni, turu jam 2 ya kudu dilakoni. Nah, Jam sini kayak gawean rampung jam 8 bengi wis saka lapangan, capek. Jam 8 arek istirahat. Gawe sinau wis ra Iya. iso, iku ya kudu iso. harus dilakukan. Soalnya ya pertama kali ya gelem ra gelem ya bundas-bundas semuanya itu usaha apapun. Ah. Nanti kalau udah ketemu ritmenya. Ketemu ritme baru enak. Nah, Oh, berarti kurangnya itu pendidikan, bukan pendidikan, pembentukan karakter. Pembentukan Jadi karakter itu tadi. jangan cepat males, jangan cepat lelah, jangan cepat puas. Jangan cepat bangga lah. Iya, sitik-sitik sambatan ngono. Di sidik sambatan, sidik ngeluh. Tapi Bayaran mungkin ini kurangan. karena ya iku Mas, apa? Iso gak Mas Dik? Iki mergo apa? Kemampuan beradaptasi orang beda-beda itu menurutmu Enggak sih. berpengaruh enggak? Enggak. Paling pengaruh itu kalau anak baru itu mentor. Kalau adaptasi pasti dia gak bertahan selama ini. Udah keluar. Karena tekanan job desk yang banyak, peralihan dari yang nyantai ke apa ya istilahnya, Iya, sulit beban. gitu, pasti udah lepas. Adaptasi mah nggak pengaruh. Kalau emang dianya udah cabut sekarang, baru adaptasi pengaruh. Paling penting itu mentor. Kalau mentor menanamkan sesuatu yang ini nggak boleh, ini boleh, ini dilakukan, ini jangan gitu, itu pasti lebih kena gitu dan jadi rutinitas. Kalau kembali ke kasus ini, berarti rutinitas mereka yang dulunya nyantai harus disetting lebih sulit. Dalam artian ya dilepas sendiri. Contoh lah kasus Mas tadi kan, kalau nggak ngotak-ngatik sendiri karena nggak diajarin, nggak bakal bisa seberani ini. Kayak gitu. Memang harus ada momen itu sih, dilepas gitu. Anak kecil kan kalau jalan kan dituntun dulu, terus dilepas gitu kan. Ya kayak gitu, belajar jatuh, akhirnya bisa jalan sendiri. Ini mungkin masih tahapan dituntun terus, ya. Belum pernah dilepas. cuma sampai kapannya itu loh ya. Itu balik lagi kan, ada anak kecil yang takut-takutan, ada yang berani gitu kan. Ini mungkin bisa sampai 10 tahun, 20 tahun gitu. Oh jangan. Nunggu beliaunya pensiun gitu kan. Bisa jadi. Enak, enggak lah ini. Atau nunggu dipindah area dulu gitu kan. Kadang pindah area itu bisa membentuk karakter gitu kan. Dari dulu yang males jadi semangat gitu. Kok Semua kayak keluar Mas. kayak siapa ya ini? Kayak dia asing ya ini. Kayak siapa ya ini? Ya itu dicoba dulu. Jangan lelah. Jadi senior itu emang seperti itu. Ya. Capek ya capek gitu, bayaran ya tetap gitu kan. Cuman ya wes gitu. Kalau kalian nggak ngatur juga, kedepannya kalian yang repot sendiri. Dan tanggung jawab kita ya sebagai senior mungkin gitu. Betul, tanggung jawab, ada tanggung jawab itu. Ditanamkan aja nilai-nilai tanggung jawab tupoksi gitu kan. Kalau belum selesai jangan kesusu pulang gitu kan. Laporan dikerjakan. Nah, itu tadi yang nyatet-nyatet itu penting, suruh nyatet gitu kan. Setelah saya ada yang suka rajin nyatet kalau meeting-meeting gitu kan. Kalau meeting aja, kalau meeting aja gitu kan. Belum diterapin di lapangan gitu. Ya, mungkin Nanti kalau ada itunya masalah baru dibuka. itu kan pentingnya catatan tuh itu, maksudnya kalaupun apa nggak butuh saat ini, suatu saat itu kalau Kepakai. dibutuhkan tuh masih bisa di review gitu loh. Kalau orang punya Kalau di catatan, bawah. kalau di bawah. ingatannya di catatan. Nah, itu. Makanya apa? Enggak tahu ya, nek sing Gen Z ya Mas Dik. Aku nak nganggep eraku nyatet itu masih hal sing apa? Punya nilai plus nih loh. Walaupun aku catatanku akeh sing tak bonding dia. Tapi dengan tak catat itu aku lebih dua kali Ingat. lebih itulah, 2 kali lebih cepat ingat daripada mung sekedar di apa kita ngobrol terus simpen di kepala gitu. Iya, berarti nanti ini kan udah ketemu nih konsepnya gitu kan. Berarti tanggung jawab bersama. Nah, bersama Jangan tetap. lelah-lelah buat mengingatkan gitu. Oh, Jadi iya. mau keluar itu suruh bawa catatan gitu.
Memang ospeknya mungkin kelewat ospeknya kalian gitu. Sekarang kan ini seniornya ada 3. Maksudnya di ospek kudu ditinggal sik ning lapangan ngono apa? Ya itu terserah. Kan ini ada Kan beberapa sama ngerti senior. iku akhirnya iku ya. Apa ning apa bagian dari ospek terus akhirnya aku nek gak kanggo iki bakal ditinggal ngene Nah, ya itu kembali lagi gitu kan. Ini maksudnya banyak senior nih. Cara pendidikannya beda-beda. Disatukan dulu gitu loh. Ini nilai mau diangkat yang mana gitu kan ada. Iya. Nah, itu nanti rembukan dulu. Ini di ospek seperti apa gitu kan. Caranya masing-masing beda. Ada yang penyapar, ada yang marah-marah, ada yang misu-misu gitu kan. Jadi satu dulu. Kadang junior itu juga bingung gitu loh. Wah. Mau ngikut yang mana gitu. Oh, loh. iya. Mau ikut yang marah-marah, gak males lah. Ya, Di sini tok di sini. Ada yang gampang. Mulai sing Nah. wonge luwih sabar. Itu kesalahan pertama di situ. Harusnya kalian ini disetel sama. Kalau emang maunya sabar semua. Kalau marah-marah semua. Tapi aku gak setuju Mas Dik, nek iku Mas Dik. Kan iki penting gak penting kan? Oh iya, kenapa urusan gitu? lah. Jadi sangat iku ya. Pengalamanku mungkin sekolah itu sekolah TK lah aku sekolah kan. Jadi menurutku nek kene wis ra seneng karo sing ngeki ilmu iku gak dadi berkah dah. Oke. Angel maksudnya. masuk. Akhirnya terutama mbiyen ya aku pernah gak seneng karo guru matematika ning zaman apa SD SMP. Arek goblok aku mesti karo matematika. Karena aku gak seneng karo guru matematika. Oke. Terus kuliah ngono juga. Pengalaman aku gak seneng karo guru elektro. Oke. Itu goblok arek sih. Saya dapat banyak. Cuman gini, maksud saya gini. Ada 3 ini kan ya. Di setting galak semua. Ada satu nih yang baik. Masuklah Mas Dirwa buat ngasih arahan gitu. Tapi yang baik jelas bukan saya, Pak. Enggak, maksudnya kan Contoh kan ini contoh toh. ya lebih enaknya gitu. Iya. Gitu kan teman-teman ini kan punya pemikiran masing-masing. Iya. Nah, Kalau saya jahat toh, Pak. Nah, kan Mas Dirwa kan yang ada di kantor. Nah. Nanti setelah habis diajar di lapangan, dikasih yang baik-baik dari Mas Dirwa diarahkan gitu. Harusnya kon gini, kowe gini, kowe ngono gitu. Yang tugas untuk ngajar yang di lapangan. Jadi benci nggak apa-apa yang di lapangan, tapi sama Mas Dirwa enggak gitu. Aku Jadi malah- kayak pahlawan lah, di setting pahlawannya ini Mas Dirwa gitu. Kalau saya itu malah saya yang jahat enggak apa-apa, Pak. Siap Nah, pisan. soalnya sering ketemunya sama mas-mas di lapangan Iya, daripada yang di makanya. kantor. Iya, Bu ya, karena bayanganku kadang mending aku sing diarani jahat daripada gue nek ning lapangan wis jahat koyo gak nyaman ke lapangan. Nah, berarti nanti Mas Dirwa yang di lapangan, teman-teman yang di kantor. Nanti yang jahat Mas Dirwa. Ya kan nanti nggak nyaman sama saya malah Oh, dia. Iya, betul juga. Itu sekedar konsep. Iya, betul. Dilakukan nggak Kayak apa-apa. diskusi kan. Iya, dilakukan nggak apa-apa. Yang jelas itu pasti berguna kok. Maksudnya ada yang galak, ada Ada yang guru baik, ada apa polisi baik dan polisi jahat ya. Iya, itu konsep pasti kepake gitu. Cuman kalau di lapangan semua ada yang jahat, ada yang baik, pasti larinya ke baik. Karena ngambil enaknya gitu. Coba bayangkan aja ke Mas dibisui, ya larinya ke Mas. Secara ya wis lah, no, kayak diajari wis tak tandangi dewe ngono kan. Kalau yang di kantor beda, istilahnya wah lapangan kok taek ngono. Ah, iki mau. Aku takon Mas Dirwa ae. Iki mau lho, aku ngene Mas Dik. Jadi fase bar itu aku sing tadi ya lanjutin ceritaku mau. Aku akhirnya berusaha wis gelem gak gelem aku kudu seneng ki karo dosen iki nih. Karena nek gak ngene ku bijiku elek ngono kan. Nah, langsung itu dengan kita menyukai dosennya, itu pelajarannya pun akan lebih mudah kita terima. Itu kayak apa semesta bergerak kayak ngono Mas Dik. Oke. Coba lah, sampean ikut juga review neng apa dosen-dosenmu. Senilai api itu biasanya sing mbok kowe nyaman dengan apa dengan dia gitu. Padahal Nangkap mungkin konsepnya. materinya berat tapi karena kita wis Nangkap, seneng sik karo pemberi materi, iku nek ning apa NU makane iki bahasa agama sithik kan NU mah. Gen rada iku cok. Bobot sithik lah. Satu Mbek ulama, mbek gurune apa segitu tawaduke karena menganggap bahwa apa guru itu punya posisi yang harus dihormati ini loh untuk bisa memberkahi ilmunya turun ke apa ke yang diajarin. Oke. Si pesawat. Soal tadi
Aku gak berani ngonter karena ada NU-nya. Tak iyo ya. Cuman secara kalau ngambil contoh kuliah sama kerja itu gak apple to apple. Saya kadang ini Mas D. Kayak kasus kemarin aja. Misal gini, saya sama si ini untuk mencapai itu saya harus belajar baik. Oke, kasus yang itu ya. Karena sampean nggak punya pilihan. Enggak, ini di kampus lah. Oke, ya. siap. Harus mau nggak mau gitu. Habis itu ya udah gitu. Ada yang model kayak gitu. Yang penting ini udah dapat dulu. Habis itu udah gitu. Ada model kayak gitu. Oke, saya setuju soal itu. Cuman kan lagi-lagi Nah, tergantung orangnya. Bukan. Gak apple kalau kuliah sama kerja. Apakah kerja ini mau 4 tahun, sama 3 tahun? Itu. Gak bisa kayak gitu. Ya, betul. Ini terkait ya harus dinyamankan dengan kondisi kita yang ada gitu. Kembali lagi ke adaptasi. Ya, Makanya ndak iso akhirnya sing disalahno orang yang ngasih ilmu, wah iki enak ndak enak, ora iso ngono Mas Di. Iya, nggak Tetep bisa. kudu balik meneh ning iki aku butuh lho ya ilmune lho ya. Pribadi Aku gelem gak gelem masih yo iki gak enak misalkan. Penyampaiannya mungkin gak enak tapi aku butuh nih, ya apa maneh nih. Ya wis, misalkan aku goblok memang goblok kan ngono kan. Ketika kita wis ngaku goblok kan malah justru kita mau belajar untuk lebih baik lagi. Yes. Kayak ngono sih menurutku. Masalahnya- Akhirnya disalahkan environment-nya mengulang studi kasus yang dulu. Enggak perlu tak iku lah. Tapi Mas Dik tahu maksud saya. Ya masalah ini Kayak gini gitu ya ya. lah. Gini masalahnya. Ini SDM setinggi apa sih kok sampai bingung karepe dhewe ngono kan. Nah, ini mau coba tak hindari Mas. Oke. Karena nek kowe ngomong bahan baku engko takute Enggak, aku mah enggak. Ah, Ini mungkin kalau menurut saya ini butuh proses. Kalau menurut saya loh ya. lebih bijak ya. Aku enggak bisa menilai orang langsung ini Ngejudge. enggak bisa gitu. Enggak. Nggak boleh. Ada kelebihannya. Oke. Nggak boleh ya. Proses. Oke. Berarti kan ini sama dengan muter aja kan dari awal sampai akhir ini muter aja kan. Ujung-ujungnya proses mana? Padahal kalian ini lelah dengan proses. Ya. Dan, Iya nggak? dan harus emang gitu. Dan harus dilakukan seperti itu. Proses ini. Iya. Ya Mesti ngene. Karena Nah, yang kita hadapin itu ya gak setahun rong tahun iku mau. Nah, maksud saya itu tadi, Nah, itu tadi pembahasannya. akhirnya berarti dari pribadinya harus men-trigger dirinya sendiri. Nah, prosesnya ini nanti sampai kapan gitu loh. Ya itu kembali lagi ke bahasan awal kalian udah capek proses lagi gitu. Izinkan saya untuk belak-belakan sedikit. Ya. Nah, SDM rendah berarti kalian harus susah payah untuk membelajari biar agak naik sedikit. Kalau SDM udah bagus, kalian nggak perlu capek-capek membentuk SDM itu Ya. kayak gitu. Berarti kalau kalian sudah sadar dengan SDM-nya, kalian nggak boleh sambatan capek gitu loh. Karena itu kayak ya wis muter aja dari tadi kan, dari tadi muter aja. Nggak bisa kalian bandingkan lah, kalian kan jalannya emang dari nol lah atau udah berpendidikan agak cukup tinggi dan sadar dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, beberapa teman itu nggak sadar dengan tanggung jawabnya. Yang penting kajian udah beres kelar gitu. Rutinitas yang dimaksud kalian ini harus diperjelas lagi kayak gitu. Supaya nggak capek dengan proses gitu. Kan katanya tadi kan tanggung jawab bersama gitu kan. Ya wis sama-sama merangkul tadi itu. Menurutku itu ya kan bisa wae ya karena ini kan orang melibatkan person to person itu. Nggak ada sama sekali tendensi itu. Kekhawatiran saya pekerja-pekerja baru ini hanya karena tidak tahu nanti harus melangkah kemana, terus gampang dengan rutinitas, nih loh, paham nggak maksudnya? Nggak. Dan ini nggak ngerti aku untuk memetakan aku butuh apa, mereka nggak tahu nih. Jadi bukan karena aku mau. Berarti itu basic banget Pak Im. Mas mungkin ngomong, aku ya sepakat lah bahwa orang itu tetap ono sisi positif dan negatif kan, gitu kan. Ya, Ono betul. sisi yang lebih dan kurang itu wajar lah dalam Iya, itu. wajar. Ya justru akhirnya ngomong sistem yang baik akan membentuk mengisi orang yang dengan kekurangan akan terisi kekurangannya dan orang yang punya kelebihan akan lebih dengan sistem yang baik akan lebih mengangkat lebih baik kelebihannya. Jadi ya ini kabeh kudune jadi kesadaran bersama bahwa yang personnya harus memiliki trigger untuk
iki aku ketokane wis beberapa wis lebih iki dari waktu untuk beradaptasi ternyata belum banyak memahami pekerjaannya gitu kan atau tupoksinya. Nah, sing liyane akhirnya gawe iku juga sistem untuk piye carane ben iki iso grow up ngono lho, untuk tumbuh. Udah bagus. Mungkin itu Ada tambahan sedikit mungkin bikin aja hari keakraban buat tim kalian gitu kan. kemarin coba bikin tapi iya. Anda tahu Udah bagus itu kemarin. Anda tahu. Iya. Kemarin udah bagus. Tapi dia nggak tahu. Ya itu salah saya. Aku ki salah opo to ya. Iya. Itu salah saya. Salah apa? Aku ki salah opo to ya. Itu harusnya itu salah ada saya. dari keakraban gitu buat kalian. Biar semakin dekat gitu kan. Kalau siapa ya bilang tuh, ada yang bilang gitu kalau punya rasa sama teman gitu loh, itu pasti nggak perlu disuruh, kita pasti tahu tanggung jawab gitu loh. Misalnya Mas Jerwa sama Mas gitu kan, udah tahu nih kayak oh ini capek dari ini gitu kan, nggak dikasih kerja langsung gitu kan, dikasih napas dulu, itu kan timbul rasa kayak kasih sayang, saling memiliki empati kayak gitu. Mungkin dari situnya belum dipupuk gitu loh. Rasa saling memilikinya belum ada kayak gitu. Jadi kayak gawean iki ya wis ngono. Ngenteni tim sing lain kayak gitu. Mungkin dari situ harus ada kumpul-kumpul, memang harus lebih sering kumpul-kumpul. Namanya juga tim kan. Iya. Benar. Itu aja sih dibikin kayak ya pagi-pagi apa kayak bahas-bahas apa kerjaan tentang apa gitu. Kasih masukan gitu. Susah. Buat kumpul itu susah. Masyaallah, lah iki mah ya gak ono ujung itu, cuk. Susah ya, Bang. Momen-momen tertentu. Momen tertentu. Nggak bisa kayak bulan ini ayo kumpul gitu, nggak bisa. Sulit ya berarti ya. Waduh, ini Rek. Beneran gak penting. Ganci. Enggak penting. Tolong bolong-bolong menit. Ujung-ujungnya sulit, Mas. Kembali lagi ke proses, Mas. Waduh, hancur lagi jeneng itu. Pembahasan tai. Sekarang ini ya udah jalan sekitar 6 bulan jalan lah. Oke. Itu belum ada progres yang begitu signifikan sih. Padahal tiga-tiganya itu udah total lah, caranya gini udah dicoba, caranya gini udah dicoba, caranya gini udah dicoba, tapi belum ada perkembangan. Kalau aku yakin kita bertiga itu yang di Level senior. Bukan aku nggak seneng kalau saya level Ya, senior wes. sama enggak itu. Teknisi. Enggak seneng. Aku soalnya ngomongke masalah senior, banyak senior yang enggak teli banyak. Ini kene gak ono yo. Ora ono. Ini sapa? Ayo ngomong. Ayo ngomong. Ora ono nang kene Ayo, gak ono. Tapi ini cukup apik tadi. Maksudnya nggak performnya itu dari 6 bulan ini perbandingan dengan siapa gitu. Maksudnya apakah penilaian dari kerjaannya gitu, apakah perbandingan tentang masa lalunya Mas sama Mas gitu. Aku 6 bulan biyen aku sisok ngini, sisok ngono gitu. Maksudnya perbandingan nggak performnya dari apa? Biar enak gitu loh. Nggak asal ngejudge. Kurang hafal, kurang cepet lupa. Oke. Itu dibandingkan siapa? Apakah Mas Jerwa dulunya kayak gitu atau Mas 6 bulan dulu udah ingat semua gitu? Dulu aku megang alat itu bisa diberanikan sama teknik siku untuk pegang item itu, aku inget banget itu sekitar 2 tahun. Ini 6 bulan. Ini serius. Soalnya apa? Itu berarti kudune awakmu setahun setengah itu saya kudu sabar. Nek ngono saya kudu sabar kok. Orang kurang 1 tahun 6 bulan. Iya. Berarti kurang 1 tahun 6 bulan ini. Emosi, Cuk. Hancur. Akbar. Iki mau 38 menit iki mau. Ini berharap. Aku ya nyadari kan, aku nyadari. Biyen iku Emang butuh proses. aku biyen kuwi teknisiku percaya mbek aku kon nyeting, kon nyekel item itu 2 tahunan. Berarti perbandingannya bukan sama person. Perbandingannya sama Tapi- kondisi. Oh, kondisi. Oke, Tapi setiap harinya itu aku di challenge.
Oke. di challenge dan ini aku udah Nah, maksudnya 2 tahun itu sudah lepas full bisa melakukan tupoksinya dengan baik maksudnya. dari teori Sedangkan itu aku sekarang itu mungkin anggapannya teman-teman dari waktu yang sudah jalan itu kayaknya belum cara ilmu itu durung keserap dengan baik di cukup semene iki kudune wis entuk misalkan 30% lah ngene. Iku durung ono lho Mas Dik. Makanya iki dadi kekhawatiran teman-teman. Sampai kapan kayak ngene iki nek gak ono perubahan mentalitas dan karakternya ngono iki lho. sorry soalnya beda tempat, beda situasi. Kalau di sana itu all tim per tim ada semua. Nah di sini itu kita menghadapi beda. Di sini itu harus semuanya bisa. Harus lari. Mau nggak mau harus lari. Dari kondisi kan? Ya, Kondisi. dari kondisi seperti itu mewajibkan teman-teman ini harus belajar dengan cepat. Oke. Berarti ya skemanya dari Mas sama Mas ini harus bikin skema yang nggak kayak zaman dulu masuk awal-awal berarti. Harus Bayangno nek 2 tahun kari 5 sub bidang pekerjaan apa gak 10 tahun pensiun sih mbok awak. Nice. Prosesnya terlalu lama. Nice. Prosesnya terlalu lama. Jadi ini harus ada program dari kalian gitu untuk mempercepat kemajuan dari tim gitu. Transisi itu ya. Kalau pakai cara lama kayak nyatet segala macam kayaknya udah nggak ini deh. Terlalu kuno mungkin karena ini sih kan kepepet kondisi gitu kan. Ini harus cepat langsung jadi gitu kan. Terus kenapa di kita itu harus cepat belajar, harus cepat lari? Karena Semarang di kita itu industrinya gede-gede dan resikonya sangat-sangat ngeri. Gitu. Nah, aku nyatet penting lah. Penting, Jon. Kalau tidak nyatet ya paling enggak iku lah apa sing aku notebook nih, aku memo. Intinya tercatat lah. Ya, karena penting. Tapi lebih penting lagi tadi itu bahayanya kalau nggak perform. iya, konsekuensinya Lebih gede. Yang kena kan all team gitu kan, kayak 1 orang 2 orang gitu. Ya, itu Jadi harus nyari rumus lain gitu loh, nggak bisa ditanamin dengan hal sekedar itu maksudnya. Ya nyata penting, cuman kalau itu hal basic sih. ya. Yang menunjang, cuman nggak bisa langsung akselerasi langsung bener cepet gitu. Nggak bisa. Kita menyadari dengan kerjaan di sini terus Dan tanggung jawabnya itu kita nyadari. Kita bertiga itu berempat itu semuanya nyadari emang berat. Maksudnya berat emang ya dari awal itu aku ngomong yang namanya pertama itu emang harus babak bundas sih ya benar. Ya, bosok Tapi keren. udah dilewati babak bundas itu. Fase babak bundas belum. Ini masih proses berarti ya. Babak bundas ini. Wancuk iya, seorang. Cuma takutnya teman-teman sudah merasa babak bundas sih. wis babak bundas. Takutnya kita juga kalau di pressure terlalu tinggi ceklek malah lebih parah. Malah demotivasi tadi itu ya. Nggak semangat. Takutnya sakarepmu los. Iya. Cara merangkulnya berarti itu ya. Makanya kita juga susah bukan susah sih, bukan kita sudah merangkai sesuatu yang sekiranya kita tahu, kita transfer dengan cara seperti ini, Ya. tapi belum masuk. Gitu. Nah, kita itu kebingungan gimana sih caranya kita menyampaikan sesuatu dan dia itu menyantol di perasaan. Kerja itu kan bukan pakai otak aja, tapi juga pakai perasaan. Iya, betul. Setuju saya kalau itu. Cuman Jadi itu yang belum nyampe sana ya. belum. Kadang aku melihat emosionalnya itu kita belum dapat. Oh, secara emosional belum dapat Belum tadi. dapat. Emosional itu belum dapat kita di Iya situ. Dan aku lihat di situ biasanya kalau kita udah emosionalnya udah dapat, kasarannya ini yang anak 4 itu, yang satunya yang atas sendiri itu kadang nggak teli tapi kita tahu gitu loh.
Kita tahu harus menutup seperti apa, harus seperti ini. Itu empat-empatnya itu udah klik, emosionalnya udah dapet. Yang ini belum, yang baru-baru. Kasarannya ada yang salah satu, kita bisa backup semuanya. Ada yang kurang mampu jam ini, kita backup gitu loh. Jadi empat-empatnya itu udah klik menurutku. Itu emosionalnya udah dapet. Nah, ini itu aku itu belum dapet. Emosionalnya itu kita belum dapat. Kalau udah dapat, insya Allah lebih cepat. Iya sih, itu yang sulit di situ berarti ya. Chemistry. Karena apa? Aku lihat masih ada gengsi. Gengsinya tadi ya. Dan aku pernah ngomong, buang nang tim masalah gengsi, masalah senior, masalah junior, buang. Oh bagus itu dah. Aku nggak seneng sama, maksudnya dianggap senior, aku nggak seneng karena aku tetap suatu saat pasti ada kesalahan. Oh iya, betul. Pasti ada. Nah, aku nggak seneng kalau dikatain senior itu, teknisi itu nggak bisa. Iya, betul. Kadang malah yang di bawah kita itu malah dia lebih pintar dari kita bisa. Bisa. Cuman belum ketemu aja dia gitu. Iya, betul. Serius. Jadi jangan pernah apa ya. Cuman emosional aja. Kita itu berempat gimana caranya emosional untuk mentransfer. Gimana dia udah cepet, caranya gimana itu belum ketemu gitu. Itu kalau cara-caranya semuanya sih udah diterapin. Nah, tapi belum ada yang masuk celek gitu. Ya, itu tadi transfer ilmunya belum masuk ya gitu. Ya wis. Itu tadi udah bagus buat closing statement. Kalau chemistry itu penting. Terus yang paling penting itu proses. Proses mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Cuman men-trigger diri sendiri masuk itu Mas. Masuk. Men-trigger diri sendiri itu masuk. Cuman itu malah yang paling utama. Malah utama itu malah diri sendiri. Ya, cuman untuk kasus ini proses itu penting sekali. Gitu. Semakin lama prosesnya, insya Allah nanti hasilnya semakin baik. Gitu. Dengan dasaran apa ya itu tadi, dengan chemistry, dengan ngawulo apa tadi bahasanya? Ya loh. Trigger dari diri sendiri, ya itu penting sekali. Kayak gitu yang disampaikan oleh Mas. Soalnya empat-empatnya itu mungkin sependapat sama aku. Kita mengasih ilmu yang kita dapat di ini itu bisa buat amal jariah kita gitu loh. Di dunia dan akhirat kita. Kita ngajarin sesuatu nggak bener. Kita juga di sananya itu dihisap. Gitu loh. Penting ya, betul. Makanya kita terbuka banget belajar bareng. Yang nggak tahu kita cari bareng. Kita udah terbuka yang empat-empatnya. Gitu. Sip, betul. Jadi bisa untuk para pendengar yang mendengarkan, gak penting ini, ambil poin pentingnya, gak pentingnya dibuang. Dari statement-statement teman-teman tadi udah bagus. Jadi harus terpaksa saya tutup karena emang gak penting gitu kan. Muter-muter aja pembahasannya gitu kan. Ujungnya di proses yang agak lama gitu. Cuman banyak poin-poin penting yang harus diterima oleh teman-teman. Jadi sekian podcast kali ini. Gak ada ujungnya, karena gak ada ujungnya. Jadi ya wis, kita tutup gitu aja. Closing statement dari nama carinya tadi Mas. Sorry nanti. Nanti dia di oh yang di peternak, dibon, nanti semua saya edit aja. Isinya penting. Edit yang penting nanti tinggal itu aja Mas, sisain kata terkait chemistry, proses, dan trigger. Biar edit semua. Terima kasih semuanya yang mendengarkan. Bye.